Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa adkhilni fi ibadika salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Sidang majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat berupa masih mengalirnya semangat untuk menjalani hidup bersama Islam, kemudian dipertajam bergabung di lembaga dakwah Hidayatullah, merupakan sebuah kenikmatan yang senantiasa harus kita syukuri, agar kiranya semangat terus berkembang dan keberadaan kita di jalur dakwah ini semakin hikmat. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan Islam mencapai sebuah kejayaannya dengan perjuangan dan jerih payahnya. Semoga dengan bersolawat kita juga senantiasa terus mewarisi kiprah dan semangat apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah beserta para sahabatnya terkait sikap kita terhadap al-Islam sebagai sebuah ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah kebenaran mutlaknya, dan tidak ada kebenaran ajaran kecuali al-Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, 3 hari berturut-turut ya di masjid kita ini telah mendapatkan satu support wawasan yang luar biasa dari pembahasan Risalah Ramadan, dimulai dari pembahasan tentang shaum, kemudian qiyam, dan yang terakhir tilawah Al-Quran. Semoga memberikan support semangat hingga batas telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalankan bulan Ramadan. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kajian pada kali ini melanjutkan beberapa penyampaian yang sifatnya masih serpian tentang manhaj sistematika wahyu sebagai satu pola yang telah ditetapkan oleh lembaga, pola transformasi Islam. Karena ini diyakini sebagai satu bentuk pola pendekatan yang paling akurat dalam mengantarkan kembali kejayaan Islam itu
diraih oleh umat Islam. Pengantar manhaj sistematika wahyu itu ada beberapa. Yang pertama dibahas pasang surut peradaban Islam, gitu ya, pasang surut peradaban Islam. Kemudian dilanjutkan dengan sebab-sebab kemunduran Islam. Kemudian poin ketiga, kebangkitan Islam. Poin keempat, rahasia sukses dakwah Rasulullah. Ya, dua terakhir berbicara tentang kemutlakan. Ya, sistematika manhaj sistematika wahyu sebagai alternatif. Pada kali ini, Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan mencoba mentelaah ya dari wujud nyata sukses gerakan dakwah Rasulullah yang menjadi sebuah penjelas poin ketiga kebangkitan Islam. Ya. Diberikan sebuah landasan Al-Quran surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sebagai satu rekomendasi secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesuksesan yang gilang gemilang tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, digambarkan dalam ayat ini. Bisa dibayangkan bagaimana Allah berbicara secara tegas, bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di antara ayat yang menggambarkan adalah surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin. Kamu sekalian sebagai umat terbaik. Bukan main ini. Bisa dirasa-rasa ketika Rasulullah sebagai pelaku utama, ya, saat turun ayat ini, bagaimana gembiranya, bagaimana lompatan emosinya, karena karya kerja itu langsung diapresiasi oleh Allah. Kamu sekalian umat terbaik, resmi, yang selama ini dikucilkan, yang selama itu dimarginalkan, bahkan berbagai macam gelar-gelar jelek baik kepada baginda Rasulullah maupun kepada para sahabat-sahabatnya. Sekedar gambaran, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, gelarnya itu sudah Al-Amin. Sudah Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika mendapatkan wahyu, diuji. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bila saya sampaikan bahwa di balik bukit ini ada ini, apakah Anda percaya? Oh, tentu percaya ya Rasulullah, karena engkau tidak pernah bohong. Ya, apa yang engkau sampaikan, ya, wahai Muhammad, aku percaya. Nah, baik, kalau begitu saya mendapatkan wahyu. Saya telah diperjalankan oleh Allah untuk Mi'raj, langsung berubah. Ya. Mensikapinya langsung berubah, bukan menerima lagi, tapi berbalik memberikan sebuah tanggapan. Kembali lagi, bagaimana perjalanan dakwah baginda Rasulullah SAW, ya, diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Kamu sekalian umat terbaik. Berikutnya ada kalimat ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk umat. Ukhrijat linnas. Jadi memang ada satu skenario, ada satu kerja yang sangat halus yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala
ini yang perlu diperhatikan, bahwa Allah telah berkehendak akan menampilkan sebuah komunitas, ya, untuk kembali membawa pesan-pesan kebaikan. Jadi tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Agar kiranya kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran. Nah, dari sini sudah bisa dirasakan bagaimana performan, ya, sebuah komunitas yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini, Bapak dan saudara-saudara, kami bacakan tafsir, ya, fi Dhilalil Quran, ya, karya Sayyid Qutb. Dibacakan ini dalam rangka pertama memelihara tradisi berilmu. Tradisi berilmu. Karena saya sangat menikmati 3 hari ini. Makanya di tas saya ini masih saya bawa, tidak saya kumpulkan. Ini sebagai bukti fisik. Nah, jadi saya baca, meskipun nggak ngerti bahasa Arab, tapi lumayan. Saya cari bagaimana ketajaman para ulama membahas tentang persoalan-persoalan mendasar. Gitu. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ya. Dikomentari ayat ini oleh beliau, pengungkapan kalimat dengan menggunakan kata ukhrijat, pakai bahasa Arab, ukhrijat, dikeluarkan atau dilahirkan, beliau tambahkan diorbitkan, dalam bentuk mabni li ghairi fa'il, mabni lil majhul, perlu mendapatkan perhatian. Jadi dalam kode etik bahasa, ya, ukhrijat ini perlu ditangkap dengan baik, seberapa otoritasnya, seberapa powernya, begitu. Perkataan ini mengesankan adanya tangan pengatur yang halus, memang dirancang. Ada satu kerja yang dikawal langsung oleh penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya putus di sini. Ketika ini tidak ditangkap bahwa ada kehendak Allah, ya, ketika Rasulullah SAW ditetapkan sebagai seorang nabi dan rasul, maka nanti ini pesan ini ketika tidak tertangkap, maka akan terjadi polarisasi emosi dan spirit dalam berislam. Gitu. Gitu. Maksudnya apa? Ketika kita meresmikan sebagai seorang muslim, kepentingan strategisnya itu tidak include di dalamnya. Makanya bisa dilihat bagaimana bukan kelelahan, kelemahan, kedinginan seorang muslim untuk mengawal gerakan panjang itu. Ya, sekedar diajak ngaji seminggu sekali, Thailand sudah. Padahal maunya bukan siap diajak ngaji. Ta'muruna bil ma'ruf. Memang ukhrijat, sengaja mau ditampilkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim dari Islam itu ada kepentingan strategis. Ya, sesungguhnya sampai kalimat ini kita kenyang dengan fakta bagaimana kelelahan-kelelahan yang kita hadapi dalam hidup ini, Ustaz. Lelah. Bagaimana kelelahan-kelelahan itu? Ya, capek. Sampai pada saatnya hampir putus asa. Nah, saya ulangi, ini luar biasa, beliau memang sangat tajam gitu dalam mengomentari ayat.
perkataan ini yang mengeluarkan umat ini dan mendorongnya untuk tampil dari kegelapan, keghaifan, dan dari balik bentangan tirai yang tidak ada yang mengetahui apa yang ada di baliknya kecuali hanya Allah. Ada memang skenarionya. Begitu. Ada skenarionya. Ini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan adanya gerakan rahasia yang terus bekerja dan yang merambat dengan halus, suatu gerakan yang mengorbitkan umat ke panggung eksistensinya. Saya mencoba menangkapnya, ya, karena mencermati perjalanan keislaman kami ketika di kampung. Yang penting para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung kami, saya harus kenal Islam. Itu. Dan kemudian saya harus bisa menjalankan Islam. Contohnya sholat 5 waktu, puasa. Ya, tidak naik ke tingkat berikutnya. Ya, peran-peran tadi enggak ada. Tapi begitu masuk di Hidayatullah, terbuka itu. Makanya ketika membaca tafsir ini, memberi penjelasan eksistensi, ya lembaga kita memberi penjelasan eksistensi lembaga kita. Bagaimana Ustadz Abdullah Said itu dari Sulawesi yang sudah kenyang dengan spiritualitas. Memang keluarganya keluarga baik. Ya. Bagaimana kualitas sholatnya, bagaimana semangat belajarnya, bagaimana kesadaran berislamnya. Saya pernah mendengar kesadaran berislam beliau, ya, dalam kaitan menjaga matanya, menjaga kebersihan jiwanya. Rumah beliau itu dekat gedung bioskop. Ketika beliau sekolah, seharusnya kalau lewat gedung bioskop cepat, maka beliau lebih baik memutar balik dengan durasi waktu yang berlipat-lipat panjangnya. Tapi perjalanannya, ya, hingga sampailah ke Kalimantan Timur. Kemudian dengan mewujudkan seperti ini, lahir komunitas-komunitas, lahir persaudaraan dai nasional dari ujung barat sampai ujung timur. Memang, ya, ada sebuah kerja. Dan kalau dikomunikasikan, ini beriringan dengan sebuah isu kebangkitan Islam di awal memasuki abad ke-15 Hijri. Makanya kalau kita baca buku-buku yang dilahirkan oleh Hidayatullah ini, sesungguhnya mencermati, mensikapi arus global terkait tentang gerakan dakwah Islam. Makanya argumentasinya ya agak berat karena harus belajar tentang realitas harakatul dakwah Islamiyah. Termasuk di sini ada buku, saya cari-cari. Ya. Ini di sini ada Pola Transformasi Islam. Refleksi atas sistematika wahyu. Rupanya dijelaskan dalam buku ini. Intinya bahwa urut-urutan wahyu itu menjadi sebuah pola. Pola dalam mentransformasi nilai-nilai Islam. Begitu. Dan kalau kita sudah diajak berbicara tentang pola, pasti dia persoalan penting. Ya, Ustadz Rahmat ini punya skill menjahit. Itu ada polanya, nggak jadi baju itu. Sama masjid kita yang cantik ini ada gambarnya ini didiskusikan, saya ikutin terus, ya, sampai tingkat ini warnanya apa, itu dipikir. Ya. Kalau tidak terpola biar ada tukangnya, itu nggak bisa. Sampai tingkat saya perhatikan ada berapa perubahan warna-warna itu. Itu betapa pentingnya pola itu. Nah, kehebatan al-Islam yang sudah kita ketahui dari belajar-belajar, tidak perlu diragukan,
Ya, bagaimana hebatnya Islam sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah doktrin. Tapi pada tahapan berikutnya untuk realisasi, bagaimana ajaran Islam itu mau dipraktikkan, mau dibumikan. Ya, maka persoalan yang paling mendasar sesungguhnya adalah bagaimana memilih pola pendekatan. Bagaimana ini? Bagaimana caranya ini ya? Nah, gitu. Karena nanti ada 3 kemungkinan. Ketika pilihan bagaimana pola dalam rangka mensikapi Islam sampai masuk ke dalam diri objek dakwah, kemudian sampai terus berkembang dengan baik, itu ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau polanya tidak tepat, yang paling progres, tertangkap pesan-pesan prinsip ajaran Islam, tertangkap. Salah satu contoh maksudnya tertangkap itu begini. Apakah kalau tidak sholat itu nggak bermasalah? Pasti Anda akan bisa jawab, oh bermasalah Pak. Oh jadi sholat itu penting? Iya penting. Bisa menjawabnya. Islam, dia bisa menjawabnya. Tapi untuk merealisasikan sholat, karena untuk menegakkan sholat itu perlu dorongan emosi dari dalam sini. Ya, ini baru menjalankan sholat, belum menegakkannya. Bagaimana menghidupkan kalimat-kalimatnya itu, qiyam, menegakkannya, menghidupkan kalimat-kalimat itu. Jadi ketika takbiratul ihram itu suasananya itu memang sudah apa ya, gemuruh. Allahu Akbar. Ya. Setiap bacaan-bacaan itu bisa dinikmati, bisa diterjemahkan, bisa dihayati. Nah, ini memerlukan satu bagaimana pola mentransformasikan nilai. Ya, ini lewat pengalaman. Jadi ketika belajar di kampung, belum diajak ngaji kepada surah Al-Alaq, agak repot mencernanya. Repot kali. Tapi begitu ada cerita-cerita ya tentang pesan surah Al-Alaq, mulai nyambung di situ. Ya, mulai nyambung. Sampai tingkat ya tertangkaplah itu. Bagaimana kehidupan berislam yang dibangun oleh lembaga ini memberikan sebuah akomodasi yang sangat besar kepada siapa saja. Termasuk tadi malam saya sampaikan, di Pondok Pesantren Hidayatul enggak menarik kalau tidak ada anak muda. Karena saya sudah menyadari 50 ke atas, apalah yang bisa kami lakukan? Apa yang sudah kami rasakan, ya kami nikmati. Nggak boleh berhenti di sini. Maka kalau berhenti rugi saya. Maka harus dilakukan sebuah gerakan. Ya, gerakan apa? Meregenerasi kebaikan itu. Maka butuh orang dipengaruhi. Makanya menariklah itu kalau ada anak muda. Nah, saya sampaikan cerita ringan. Menarik. Anak muda di Hidayatullah itu adalah satu komunitas yang digadang-gadang. Makanya Anda harus paham. Sampai tingkat bahasa letterleknya, ya orang tua kita itu kerja mati-matian pagi siang sore jungkir balik untuk siapa? Untuk komunitas muda tadi. Makanya Mas Ton nangis karena ada keprihatinan. Nyambung gak? Nah gitu. Enak. Atau bahasa apa manusiawinya. Kelompok kumpulan orang yang tak bingung kerja adalah orang Hidayatullah. Gak bingung kerja. Sampai ada kok pernyataan saya. Naib nih sama saudaraku ini kemarin. Naib orang dalam jadi guru bidang studi. Hitungannya per jam.
Wih, naib. Ya. Ayo mikir. Nah gitu. Baru deket kena kan? Baik, kembali ke tadi. Jadi kebangkitan Islam ya secara pemahaman dan realitanya harus ditangkap dengan baik. Agar kiranya kita dalam mengantarkan perjalanan berislam ini ya tersibegoh. Kalau lewat manhaj itu poin ketiga pengantar manhaj, kebangkitan Islam. Maka ayat ini yang menggambarkan sebuah kejayaan yang luar biasa harus menjadi napas dan spirit para mujahidah. Harus menjadi napas dan spiritnya. Dan itulah yang bersemayam di dalam diri para aktivis dari Gunung Tembak. Saya menangkapnya begitu. Kapasitas ilmunya nggak seberapa, tapi emosinya luar biasa. Ya. Dia mampu bertahan di jalur dakwah ini ya, dengan kondisi yang sangat ekstrim. Saya mendapatkan pembelajaran bagaimana aktivis di Gunung Tembak itu harus datang ke masjid, sholat berjamaah dalam posisi sudah sakit. Sakit apa namanya itu? Kalau tulang-tulangnya sudah kaku semua. Oh, bukan. Apa? Rematik ya, kayak gitulah. Sakit rematik. Sujud sudah tidak bisa nempel, Ustaz. Saya perhatiin saja. Jadi ketika sujud sudah tidak bisa nempel di sini. Masya Allah. Bertahan. Nyambung sebagaimana yang saya sampaikan. Seberapa sih rukshoh bisa tidak hadir sholat berjamaah? Ya, nanti Ustadz Anam bisa menjelaskan. Ada sahabat Nabi yang buta, biasa sholat ke masjid, karena ada yang bawa itu ke masjid. Berikutnya meninggal yang bawa itu, yang tukang nuntut tadi. Datanglah itu kepada Rasulullah si buta tadi. Ya Rasul, boleh nggak aku sholat di rumah? Kan tidak perlu penjelasan. Yang tanya ini anggota jamaah yang bernasib buta. Rasul cuma menjawab, apakah Anda mendengar suara azan? Ya, mendengar ya Rasul. Ya, kalau gitu kau datang dengan perangkat. Sehingga saya mikir-mikir, seberapa ya rukshoh itu jatuh kepada kita. Jangan sampai ada budaya menggampang-gampangkan rukshoh. Sahabat Nabi saja gitu. Itu spiritnya. Ya, dan terus. Sehingga spirit dan napas yang terus bergerak di dalam diri kita sebagai seorang aktivis harus tersibogoh. Pertama, prestasi gilang gemilang perjalanan dakwah Rasulullah SAW lewat surat Ali Imran. Maka ada beberapa ayat bagaimana gemilang masa depan dakwah Islam dan sekaligus kinerja para pejuang-pejuang dakwah Islam. Begitu. Salah satu contoh ada sebuah ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang beriman itu kondisinya fresh, terbebas dari kesedihan, kebingungan, kegalauan. Dan positioningnya sudah didefinitifkan. A'launa, kamu unggul. Nah, ini harus jadi spirit. Ya, kira-kira sudah dirasa belum? Keimanan kita mendongkrak percaya diri kita, mendongkrak superioritas diri kita, sehingga gak butuh yang lainnya lagi. Dan itu dengan kasat mata saya lihat.
ketika dia senang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam beriman, ini bukan dalam sejarah, ya di perkumpulan kita ini, sampai tingkat status sosial sebagai produk peradaban di samping nyaris tidak menjadi target. Sudah tidak menjadi obsesi lagi. Dia sudah lebih daripada cukup diantarkan oleh Allah kepada sebuah komunitas bersama dengan visi besarnya membangun peradaban Islam. Itu dengan kasat mata. Ketika periode kami, SK itu sudah di tangan. SK-nya itu sudah di tangan. SK yang dicari-cari orang. SK ini sakti. Belum kerja sudah bisa kaya raya karena bisa disekolahkan, bisa dibawa ke tempat yang di situ ada uang. Ternyata SK ini ditinggal, nggak diambil. Kenapa? Karena telah menangkap a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita komunikasikan saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya mengikuti perjalanan gerakan dakwah ini, kita akan kerepotan kalau emosi tidak dibangun. Jiwa besar itu belum tumbuh. Mudah lelah nanti. Ya, mudah lelah itu. Karena targetnya luar biasa. Saya merasakan betul. Ya, masjid kita ini kan belum penuh. Belum penuh. Kalau mau dihitung dengan pertimbangan matematis, ya mubazir lah. Kok banyak kali duitnya untuk masjid ini, sementara yang lainnya masih banyak yang harus dibangun. Saya pikir, saya cermati, barulah Allah gerakkan hati saudara kita itu, ya nyambung dengan visi besarnya, dan ternyata masjid ini menjadi pusat peradaban. Kalau gitu sebanding. Ya, masjid adalah menjadi pusat peradaban. Kemudian ditambah kanan kiri tempat belajar. Ya, saya kurang lebar dikit akhirnya. Karena bisa nasional, bisa kumpul, bisa jadi aula. Kalau dibesarin tetap bisa jadi aula. Begitu. Jadi bisa menjadi aula. Agak kerepotan. Ya, oleh karenanya Hidayatullah menetapkan, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pola pendekatan transformasi spirit dan jiwa besar al-Islam ini dengan memilih pola tertib nuzulnya. Supaya emosi itu bisa dibangun dengan baik, maksudnya emosi adalah jiwa besar bisa diukir, karena dengan jiwa besar kita akan bisa menjalankan. Ya. Ketika ada simulasi pertanyaan, itu bisa ditangkap dengan baik. Dan tidak perlu terjebak dengan basa-basi. Makanya ada pertanyaannya kepada Bang Firman. Ya kan Bang Firman? Apakah Bang Firman punya keinginan jadi ketua yayasan? Jawabnya malu-malu, Ustaz. Ya, saya ini tergantung SK saja. Kalau mengikuti istilahnya gerakan standar ini, begitu kan? Gerakan standar ini, ya jawabannya nggak usah malu-malu. Kalau ketua yayasan nanggung, Ustaz. Ketua DPP sekalian. Ya nur al-hilal, aqbil ta'al, فالشوق طال